Tahukah kamu tentang tragedi MV Wilhelm Gustloff? MV Wilhelm Gustloff adalah kapal angkut militer Jerman yang ditenggelamkan pada 30 Januari 1945 oleh kapal selam Soviet S-13 di Laut Baltik saat mengevakuasi pengungsi sipil dari Prusia Timur, Lituania, Latvia, Polandia, dan Estonia dan personel militer Jerman dari Gotenhaven saat Tentara Merah bergerak maju. Menurut satu perkiraan, 9.400 orang tewas, menjadikannya korban jiwa terbesar dalam sejarah. MV Wilhelm Gustloff awalnya dibangun sebagai kapal pesiar mewah yang awalnya dijadikan arena berlibur bagi para pendukung Nazi. Namun, di tengah kecamuk Perang Dunia Kedua, kapal tersebut dialihfungsikan menjadi armada pembantu perang. Hingga akhirnya, pada tahun 1945, Wilhelm Gustloff ditugaskan untuk mengangkut pengungsi dari pelabuhan Gotenhaven di Prusia Timur ke Jerman. Sebelum dilengkapi dengan senjata anti pesawat dan digunakan untuk mengangkut pengungsi pada tahun 1945. Spesifikasi MV Wilhelm Gustloff. Wilhelm Gustloff dibangun oleh galangan kapal Blomfoss. Berukuran panjang 208,5 meter dengan lebar 23,59 meter, dengan kapasitas 25.484 gross register ton, diluncurkan pada 5 Mei 1937. Kapal itu awalnya dimaksudkan untuk diberi nama Adolf Hitler tetapi diganti setelah Wilhelm Gustloff, pemimpin Partai Nazi cabang Swiss, yang telah dibunuh oleh seorang mahasiswa kedokteran Yahudi pada tahun 1936, Adolf Hitler pun memutuskan perubahan nama tersebut. Kronologi kejadian, kapal tersebut melakukan pelayaran perdananya yang tidak resmi antara tanggal 24 dan 27 Maret 1938 membawa orang-orang Austria dalam upaya meyakinkan mereka untuk memilih aneksasi Austria oleh Jerman. Pada tanggal 29 Maret ia berangkat dalam pelayaran keduanya membawa pekerja dan keluarga mereka dari galangan kapal Blomfoss dalam pelayaran 3 hari. Kapal Wilhelm Gustloff tiba di pelabuhan Gotenhaven, ia kembali dipenuhi oleh banyak penumpang kapal. Setelah terisi penuh kapal itu berangkat pada 30 Januari 1945, tepat setelah jam 9 malam, dengan cuacanya yang tidak bagus di Laut Baltik. Ada salju dan angin sedingin es, yang membuat jarak pandang menjadi buruk. Dan menjadi malapetaka bagi hampir semua penumpang hingga kru kapal. Kapten terpaku di kecepatan 12 knot, karena dia khawatir dengan mesin kapalnya akibat cuaca yang terlalu dingin. Tetapi kebijakan yang berlaku mengharuskan kapal melaju setidaknya 15 knot untuk menghindari kapal selam Uni Soviet. Kapal Wilhelm Gustloff terlihat oleh komandan kapal selam Soviet dan langsung melepaskan 4 torpedo ketika ia mendeteksi sebuah kapal besar yang sedang melakukan perjalanan ke barat, jauh dari front timur dan kembali ke Jerman. Dari 4 torpedo yang diluncurkan, torpedo pertama menghantam kapal Gustloff di sisi kiri, menghancurkan beberapa kabin awak dan orang-orang yang berada di dalamnya. Torpedo kedua menghantam dekat kolam kapal, 470 orang tewas. Sebagian besar korban di bagian kapal itu tewas oleh pecahan peluru yang berterbangan. Torpedo ketiga menghantam ruang mesin menyebabkan sistem kapal lumpuh seketika akibat kerusakan yang hebat di ruang mesin kapal. Setelah torpedo menghantam kapal, kapten pun langsung memerintahkan proses evakuasi saat serangan itu terjadi. Kapal Wilhelm Gustloff tidak memiliki sekoci yang cukup. Dan banyak peralatan penyelamat ada di geladak. Sementara itu, sebagian besar awak kapal yang bertanggung jawab untuk menurunkan sekoci telah tewas setelah serangan torpedo pertama. Ditambah lagi, cuaca dan cara tenggelamnya kapal membuat banyak perahu tidak dapat diakses oleh penumpang yang panik.
Kapal Gustloff perlahan-lahan mulai miring ke sisi kiri, semua sekoci di sisi kanan berada di luar jangkauan. Beberapa sekoci yang sebenarnya bisa dijangkau penumpang membeku di geladak, yang akhirnya tidak bisa digunakan. Beberapa penumpang juga jatuh ke perairan yang sangat dingin. Selain korban tewas karena torpedo dan berdesakan oleh penumpang lainnya waktu evakuasi, kebanyakan para penumpang kapal Gustloff meninggal karena kedinginan. Hal ini juga salah satu penyumbang utama kematian bagi penumpang. Bahkan mereka yang naik ke sekoci, mengalami hal yang serupa. Tidak ada gunung es di Laut Baltik malam itu, tetapi ada gumpalan es, yang merupakan bongkahan air laut yang membeku. Dari peristiwa yang mengerikan tersebut ternyata ada beberapa korban yang selamat. Setelah terdengar kabar bahwa Wilhelm Gustloff diserang, kapal penyelamat terjun ke tempat kejadian. Kapal penyelamat T-36 yang dikapteni oleh Robert Herring berhasil menyelamatkan 564 orang, kapal lain juga menyelamatkan segelintir orang. Kapal torpedo yang bertugas untuk menjaga konvoi kapal Gustloff menyelamatkan 472 penumpang, dan 3 kapal penyapu ranjau menemukan 98, 43, dan 37 orang. Sebuah kapal uap berhasil menyelamatkan 28 orang, kapal latihan torpedo mengangkat 7 orang, dan sebuah kapal barang membawa 2 orang yang selamat ke dalamnya. Dan total jumlah yang selamat menjadi 1.251 orang. Walaupun tragedi kapal Wilhelm Gustloff jarang terdengar dan orang-orang lebih mengenal sejarah kapal Titanic yang menjadi ikon sejarah. Kapal Wilhelm Gustloff ternyata jauh lebih mematikan karena memakan banyak korban jiwa yang banyak. Jangan lupa, like dan subscribe channel Ilmu Cepat untuk mendapat konten terbaru. Terima kasih telah menonton.